Fast FM Magelang. Kembali lagi keluarga Fast 90.1 Fast FM. Kita masih berbincang, berdialog bersama dengan narasumber dari Himpunan Psikolog Indonesia Jawa Tengah. Ada Wanodia Kusumastuti MPSI. Saya biasanya menyapanya sih Mbak Dia biar lebih akrab gitu. Keluarga Fast boleh juga dong curhatnya Mbak Dia gimana nih gitu ya, langsung aja lewat telepon di 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578700940. Seperti tadi yang Mbak Dia sebutkan bahwasanya kita harus meningkatkan lagi kualitas diri kita. Betul. Yang sudah baik dijaga lebih baik begitu ya Mbak. Betul, ya. Reframing juga. Iya. Jadi harus mapping lagi juga ini ya. Iya betul. Jadi kita harus kebiasaan yang sudah berjalan itu terus menjadikan itu sebagai pola hidup yang baru, gaya hidup yang ya positif gitu. Itu yang positif ya. Maksudnya kalau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik selama masa pandemi jangan dilakukan, tapi yang kita fokus pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang rutinitas sudah baik, kita kembangkan lagi. Kita mereframe lagi, oh kemarin sama pandemi aku sudah melakukan apa, aku sudah berkreasi apa sih, aku sudah seberapa produktifkah. Nah, itu terus dilanjutkan selama itu bisa meningkatkan kreativitas dan produktivitas diri kita. Oke. Itu lagi-lagi permasalahan yang mungkin bisa kita atasi ya. Untuk teman-teman atau mungkin keluarga Fast lain yang hanya work from home saja gitu ya. Betul. Tapi bagaimana nih Mbak dengan kondisi yang dirumahkan? Bagaimana harus meningkatkan kembali rasa percaya diri, kemampuannya, harga dirinya di tengah keluarga? Monggo Mbak Dia. Karena kalau kondisi dirumahkan itu kan sangat mungkin orang yang dirumahkan tuh merasa hopeless ya, putus asa karena ya gimana kalau ketika dirumahkan kan berarti sudah tidak ada pemasukan lagi, secara ekonomi dia sudah low gitu ya, sudah tidak ada pemasukan lagi, dan itu juga tentu akan merubah persepsi dari keluarga terhadap diri dia. Nah, oleh karena itu juga penting bagi individu tersebut untuk menata kembali nih, perlu ditata kembali apa sih rencana-rencana yang bisa dia lakukan ketika dirumahkan, itu sumber daya apa ya, sumber daya manusia apa dari diri dia yang bisa ditingkatkan lagi supaya dia bisa produktif lagi gitu. Artinya dirumahkan bukan berarti dia nggak bisa melakukan apapun kan Mbak Reni. Artinya dia tetap bisa kok melakukan sesuatu atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dia miliki gitu. Sehingga keluarga juga memiliki pandangan yang positif terhadap diri dia gitu. Memang akhirnya akan punya orang lain, keluarga, bahkan mungkin masyarakat akan punya pandangan, wah dia sudah dirumahkan, sudah nggak produktif. Nah, persepsi itu yang harus dia lawan, dia rubah gitu ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang nantinya bisa menumbuhkan lagi kepercayaan diri dia gitu. Dengan apapun hal-hal positif yang bisa dia lakukan, baik itu sesuatu yang nantinya bisa menghasilkan, kan dengan hobi, mungkin dia punya hobi tertentu, nah itu kembangkanlah itu, nanti akan membantu dia untuk menghasilkan sesuatu, meningkatkan kreativitas dan produktivitas dia gitu. Oke, baik. Jadi memang harus lebih berdaya. Betul, harus seperti itu kan. Di masa transisi ini kan kita sedang di masa transisi ini, kita harus terus memberdayakan diri kita gitu. Jangan kita stuck pada kondisi ya udahlah kita hopeless, kita nggak ngapa-ngapain, sudah dirumahkan pasrah aja. Nah, kita tetap harus, orang yang sehat mental kan tadi terintegrasi. Jadi aku harus melakukan sesuatu untuk merubah diriku biar aku juga tetap punya punya harga diri yang baik lagi gitu ya. Terus punya mendapat penilaian yang baik lagi dari masyarakat. Kemudian aku juga merasa diriku itu berguna untuk diriku maupun orang lain gitu. Oke, baik. Jadi ini bisa menjadi jalan satu-satunya ya. Ketika ada juga orang yang kemarin dirumahkan nih Mbak. Betul. Terus apalagi sekarang kan pemerintah juga memberikan bantuan ya, yang bagi yang terdampak begitu ya. Ada beberapa juga yang merasakan, ini ada pertanyaan, saya hanya merangkum beberapa pertanyaan begitu, yang merasa agak gengsi juga kemarin menerima bantuan begitu ya. Dan bagaimana cara untuk memanfaatkan bantuan tadi untuk menata kembali kehidupan di tengah pandemi ini Mbak. Oke. Kemarin kan sempat ada bantuan langsung ya dari pemerintah gitu. Kemarin juga ada yang sempat share sama saya bahwa dia dapat sekian ratus ribu gitu untuk kemudian menata kembalilah ekonomi dalam keluarga mereka gitu.
Nah, dalam hal ini kalau misalnya memang kondisi yang dalam ekonomi rumah tangga itu memang kacau ya, karena karena tidak ada pemasukan dan hanya berharap dari bantuan itu. Nah, bantuan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan Mbak Reni untuk misalnya kita sebagai modal usaha gitu ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita bisa maksimalkan itu untuk kebutuhan usaha yang nantinya bisa terus melanjutkan dan membantu kehidupan ekonomi keluarga tersebut gitu. Jadi yaitu kembali lagi ke inisiatif dari keluarga tersebut gitu, bagaimana dia bisa manfaatkan itu dengan baik gitu. Jadi tidak hanya sebatas menerima, tapi bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita dapatkan tersebut gitu. Jadi menjadi sesuatu yang lebih berkualitas ya, nggak cuma kuantitas aja. Oke. Perputaran ekonominya lebih sehat begitu ya. Betul. Jadi ya kita dapat berapa, tapi kita bisa jangan dilihat hanya dari kuantitasnya, tapi dari seberapa yang kita dapatkan itu kita bisa manfaatkan untuk apa gitu. Kita bisa diplotting Mbak Reni, ini untuk apa sekian, ini untuk apa sekian, seperti itu. Oke, baik. Dan hilangkan gengsi tadi. Ya. Hilangkan gengsi itu tadi, karena ini semuanya memang lagi mengalami seperti itu. Dan kita harus banyak bersyukur ya Mbak, ketika lingkungan banyak membantu ya. Itu kan tadi gunanya kita bahas reframing itu, kita melihat apa yang sudah kita lakukan itu harus kita syukuri. Dengan kita bersyukur, pikiran kita positif, maka emosi dan perilaku kita juga akan mengikuti ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Baik, kita break lagi sebentar. Satu kali lagi Mbak Dia, kasih waktu juga untuk keluarga Fas yang mau ikutan bergabung. Kita Reni dan juga Mbak Dia masih tunggu kebersamaan Anda lewat 314330, SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang.